Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang mengenal Sunan Abi Dawud. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada beberapa hal yang ingin saya ralat. Yang pertama tentang tempat atau letak daerah Syam. Sebelumnya saya mengatakan bahwa Imam Abu Dawud merantau dari Irak ke Syam pada tahun 222 Hijriah, dan saya menyebutkan Syam itu di sini. Yang benar Syam itu di sini. Syam itu meliputi Syria, Damaskus, kemudian Lebanon, Yordania, dan Palestina. Ini peta lama. Kalau kita lihat peta baru maka seperti ini: Syria, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Ini yang pertama. Adapun yang kedua tentang isnad nazil, sanad Ali dan nazil. Jadi sebelumnya saya katakan sanad Ali itu adalah di mana perantara antara Imam Abu Dawud dengan Rasulullah itu 3 orang. Sebenarnya ini kurang tepat ya. Tidak harus 3. Jadi sanad Ali itu huwallazi qalla adadu rijali isnadihi bin nisbah ila isnadin akhar. Sanad Ali atau sanad yang tinggi adalah sanad yang jumlah rawinya sedikit dibanding dengan sanad yang lain. Yaridu bihi dzalikal hadits, yang sama-sama hadisnya ya. Jadi hadis yang dibahas itu sama. Misalnya innamal a'malu binniyat. Imam Bukhari punya sanad sekian, rawinya sekian, Imam Muslim sekian. Yang lebih sedikit itulah yang Ali. Jadi hadisnya satu, bukan hadisnya berbeda. Jadi tidak tepat membandingkan misalnya sanad innamal a'malu binniyat dengan bu'itsu li utammima makarimal akhlaq misalnya. Ini bukan Ali, bukan sedang mencari Ali dan Nazil ya. Nah, jadi sanad yang tinggi itu yang jumlah rawinya sedikit dibanding dengan sanad yang lain. Yang namanya tinggi kan relatif, disebut tinggi kalau dia dibandingkan dengan yang lebih rendah. Lawannya Ali itu apa? Nazil. Biar lebih mudah kita kasih contoh ya. Ini hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengatakan beliau dapat hadis ini dari Muhammad bin Sinan dari Fulaih. Kemudian simbol ha artinya pindah sanad. Sanad yang lain Imam Bukhari punya sanad yang kedua. Dia dapat dari Ibrahim ibn al-Munzir. Ibrahim ibn al-Munzir dapat dari Muhammad bin Fulaih. Muhammad bin Fulaih dapat dari bapaknya yang bernama Fulaih. Nah, ini saya buatkan skemanya seperti ini. Ya, sanad pertama Imam Bukhari dari Muhammad bin Sinan dari Fulaih. Sanad kedua Imam Bukhari dari Ibrahim ibn al-Munzir dari Muhammad bin Fulaih dari Fulaih. Nah, sanadnya bersatu di sini. Kemudian Fulaih dari Hilal bin Ali dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah. Di sanad yang sebelah kiri, perantara antara Imam Bukhari dengan Abu Hurairah itu 4 orang. Nah, sedangkan di sanad yang sebelah kanan, perantaranya 5 orang. Sehingga yang kiri itu namanya sanad Ali. Sanad atau isnad itu sama ya. Sanad Ali, sedangkan yang sebelah kanan itu sanad nazil. Jadi sanad Ali itu sanad yang jumlah rawinya lebih sedikit daripada sanad yang lain, dan tidak harus 3. Ada beberapa hal yang terlewatkan dalam biografi Imam Abu Dawud. Yang pertama, pujian ulama terhadap akhlak beliau. Ini di kitab Syiar A'lamin Nubala, jilid 13 halaman 216, diriwayatkan dari Al-A'mash dari Ibrahim An-Nakhai dari Alqamah bin Qais An-Nakhai juga. Dia berkata, "Kana Abdullah bin Mas'ud yushabbahu bin Nabi." Dahulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diserupakan dengan Nabi fi hadyihi wa dallihi, dalam perangainya dan dalam akhlaknya. Wa kana Alqamah yushabbahu bi Abdillah, dan Alqamah diserupakan oleh orang-orang akhlaknya mirip Abdullah bin Mas'ud. Ini yang ngomong Ibrahim An-Nakhai pastinya. Qala Jarir bin Abdul Humaid, wa kana Ibrahim An-Nakhai yushabbahu bi Alqamah. Ibrahim An-Nakhai akhlaknya itu yang mirip Alqamah. Wa kana Mansur yushabbahu bi Ibrahim, dan Mansur itu akhlaknya mirip Ibrahim An-Nakhai. Dan Sufyan Ats-Tsauri akhlaknya mirip Mansur, dan Waqi' akhlaknya mirip Sufyan, dan Ahmad akhlaknya mirip Waqi', dan Abu Dawud akhlaknya mirip Imam Ahmad. Jadi kesimpulannya adalah akhlaknya Abu Dawud itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sanad ini. Orang-orang menyerupakan rentetan murid dan guru ini. Abu Dawud akhlaknya mirip Imam Ahmad. Imam Ahmad akhlaknya mirip Waqi'. Waqi' akhlaknya mirip Sufyan Ats-Tsauri, dan seterusnya. Ya.
Ini dari sisi akhlak. Kemudian dari sisi keilmuan, penulis dari Syiar A'lamin Nubala yaitu Imam Az-Zahabi mengatakan, "Kana Abu Dawud ma'a imamatihi fil hadits wa fununihi min kibaril fuqaha." Imam Abu Dawud itu selain pakar hadis, ya, pakar hadis bahkan sampai kepada derajat ahli ilal. Kalau udah ahli ilal itu udah levelnya luar biasa lah. Meskipun demikian, dia juga ahli fiqih min kibaril fuqaha, dan ini tidak mudah ya, menggabungkan dua bidang ilmu sampai pada puncak dari dua bidang ilmu itu sangat tidak mudah. Kemudian akidah beliau wa kana ala madhhabis salaf. Akidah beliau mengikuti madhab salaf fi ittiba'is sunnah, dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, wa tarkil khawdi fi madaiqil kalam. Tidak khawd, tidak terlalu banyak menyelami. Madaiq itu gang sempit dari ilmu kalam, ya, itu madhab salaf. Imam Abu Dawud punya kebiasaan yang unik, yaitu di mana dia lengannya itu gede sebelah, ya. Muridnya mengatakan, Ibnu Dasah muridnya mengatakan, kana li Abi Dawud kumun wasi' wa kumun dhayiq. Imam Abu Dawud punya lengan baju, ya, yang satunya gede, yang satunya kecil. Kemudian ditanya, kok kayak gitu? Maka dia menjawab, al-wasi'ul kutub, yang lengan yang gede itu buat bawa buku, ya, nggak pakai tas dia. Wal akharu la yuhtaju ilaih. Kalau yang kiri ya nggak dibutuhkan, karena saya bawa buku di tangan satunya aja, ya. Ada pula kisah yang luar biasa unik dan tertulis di Syiar A'lamin Nubala. Saya tidak tahu ini sahih atau enggak, tapi tertulis di sini, di mana, ya, Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, ini salah satu ulama yang soleh, ahli zuhud. Beliau datang ke Imam Abu Dawud. Maka Imam Sahal At-Tustari berkata, ya Aba Dawud, li ilaika hajah. Wahai Abu Dawud, saya ada perlu. Maka Imam Abu Dawud berkata, wa mahiyya, apa perlunya? At-Tustari mengatakan, hatta taqula qad qadaituha ma'al imkan. Saya nggak mau ngomong apa keperluan saya sampai engkau mengatakan saya akan penuhi janji kalau saya bisa. Saya janji akan penuhi kalau saya bisa. Imam Abu Dawud bilang, "Na'am." Oke. Maka Sahal At-Tustari mengatakan, "Akhrij ilayya lisanak." Tolong keluarkan lidahmu. Alladzi tuhaddisu bihi ahaditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya engkau mengajari orang-orang hadis-hadis Rasulullah. Untuk apa? Hatta uqabbilahu. Saya ingin menciumnya. Tentunya Sahal bin Abdullah At-Tustari menghormati, mencium lidah Abu Dawud karena lisan Abu Dawud ini yang selalu keluar darinya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan ini tentu karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhraja ilaihi lisanah. Maka Imam Abu Dawud mengeluarkan lidahnya, faqabbalahu, maka dicium oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sekarang kita ke Sunan Abi Dawud. Yang pertama kita bahas adalah judul buku atau judul kitab. Judul kitab ini adalah Sunan, ya, As-Sunan. Imam Abu Dawud memberi nama kitab ini dengan As-Sunan, sebagaimana yang dikatakan oleh muridnya yang bernama Ibnu Dasah. Beliau berkata, saya mendengar Abu Dawud berkata, "Dzakartu fis sunani as-sahiha wa ma yuqaribuhu." Saya menulis di kitab yang berjudul As-Sunan ini hadis sahih dan hadis-hadis yang mendekati sahih, yaitu hasan. Fa in kana fihi wahnun syadidun bayyantuhu. Kalau di antara hadis-hadis itu ada yang lemahnya sangat lemah, saya akan menjelaskannya. Saya akan menerangkan kelemahannya. Jadi judulnya adalah As-Sunan, ya. Mirip dengan atau sama dengan judul yang masyhur di antara kita. Masyhur di kalangan thalibul ilmi, yaitu Sunan Abi Dawud. Judulnya memang Sunan. Berbeda dengan kitab Tirmizi, kemudian Al-Bukhari dan Muslim, judul yang masyhur tidak sesuai dengan judul asli. Misalnya Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi, itu judul aslinya Al-Jami'ul Mukhtasaru Minas Sunani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatis sahihi wal ma'luli wa ma 'alaihi al-'amal. Ya. Sebagian menyebut Sunan Tirmizi, sebagian menyebut Jami' Tirmizi. Ini judul Sunan Tirmizi. Kalau Sahih Bukhari, yang masyhur kan Sahih Bukhari, padahal judulnya bukan Sahih Bukhari. Judulnya Al-Jami'ul Musnad Sahihul Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, dan kitab-kitab yang lain. Tapi untuk kitabnya Imam Abu Dawud namanya memang As-Sunan, ya. Kapan beliau
menulis buku ini. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, innahu sannafa kitabahu as-sunan qadiman. Dia menulis kitabnya yang berjudul As-Sunan ini sudah lama sekali, maksudnya di awal-awal beliau thalabul ilmi, ya, yang menunjukkan bahwa beliau menulis buku ini di awal hidup beliau, maksudnya jauh sebelum beliau wafat, maksudnya ini wa'aradahu ala Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau selesai menulis Sunan Abi Dawud, beliau memperlihatkannya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal itu wafat 241 Hijriah, 34 tahun sebelum Imam Abu Dawud wafat. Fastajadahu, maka Imam Ahmad menganggap bahwa buku ini luar biasa bagus. Wastahsanahu, dan menganggap itu bagus, baik. Ini berbeda dengan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi wafat di usia 70 tahun dan baru menyelesaikan Sunan At-Tirmidzi 9 tahun sebelum beliau wafat. Imam Abu Dawud 34 tahun sebelum beliau wafat. Dari judulnya, ya, As-Sunan, maka ini menunjukkan bagaimana Imam Abu Dawud menyusun bab-bab yang beliau cantumkan di situ. Ketika kitab hadis itu berjudul Sunan, Sunan itu jamak sunnah, ya, maka itu menunjukkan bahwa kitab ini susunannya berdasarkan bab fikih. Sekarang kita lihat Sunan Abi Dawud, susunannya seperti bab fikih, susunan kitab fikih. Ada yang diawali kitabut thaharah, kitabus shalah, kitabuz zakah, manasik, nikah, tolak, dan seterusnya. Ini adalah susunan bab fikih, dan ini yang disebut dengan sunan. Begitu juga sunan-sunan yang lain, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kenapa disebut sunan? Karena susunan kitab-kitabnya itu berdasarkan bab fikih. Nah, Sunan Tirmidzi bagaimana? Sunan Tirmidzi ini ada yang nyebut sunan karena memang dominannya bab fikih, ya. Kita lihat toharoh, waktu sholat, witir, jum'ah, zakah, saum. Tapi dia juga ada seperti misalnya Kitabul Fitan, kitab huru-hara, chaos lah bahasa mudahnya, chaos yang terjadi di antara kaum muslimin. Ru'ya, mimpi. Kemudian zuhud, kemudian kitab sifat al-qiyamah, raqaiq, wara', kemudian kitabul iman, kitabul ilm, kitabul adab, isti'zan, kitabul amsal, ini kitabul qiraat, kitabul tafsir, dan seterusnya yang bukan bagian dari bab fikih. Sehingga sebagian ulama tidak menyebut Sunan Tirmidzi, tapi Jami' Tirmidzi. Tapi karena dominannya bab fikih, maka bisa disebut juga Sunan Tirmidzi. Nah, Sunan Abu Dawud itu yang sangat dominan itu fikih. Meskipun di Sunan Abu Dawud juga ada Kitabul Adab, ya, Kitabul Huruf wal Qiraat, ini bukan fikih. Kitabul Fitan, ini juga kitab tentang chaos. Wal Malahim, Malahim ini perang antar bangsa, ya. Kalau chaos itu kan satu bangsa saja, perang saudara, ya, istilahnya. Tapi yang tidak masuk bab fikih itu sangat sedikit dibanding Sunan Tirmidzi, ya. Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi, kitab-kitab judul-judul yang bukan dari bab fikih itu lebih banyak, sehingga ulama ada yang nyebut Sunan, ada yang nyebut Jami' Tirmidzi. Kalau Sunan Abu Dawud, ulama sepakat namanya Sunan Abu Dawud. Oh iya, Jami' itu apa sih? Jami' itu, ya, istilah untuk kitab hadis yang susunannya bukan hanya bab fikih, tapi seluruh permasalahan agama, ya, tentang ilmu, tentang iman, akidah, fikih, sirah nabawiyah, qasasul anbiya, fitan wal malahim, hari kiamat, tanda-tanda kiamat, biografi para sahabat, dan seterusnya. Jadi jami itu lebih luas daripada sunan, ya. Nah, kitab yang masuk dalam kategori jami itu diantara Tirmidzi ini, kemudian Sahih Bukhari, maka disebut dengan Jami' Al-Jami'us Sahih, Sahih Bukhari itu. Juga dengan Sahih Muslim itu juga Al-Jami'us Sahih. Ya, kembali ke Sunan Abi Dawud. Jadi beliau menyelesaikan kitab ini jauh sebelum beliau wafat,
30 tahun ya sebelum beliau wafat, tetapi kemudian mengalami revisi ya, ada yang dibuang sedikit demi sedikit. Nah, murid-muridnya Imam Abu Dawud ini banyak yang kemudian mewarisi kitab ini ya. Imam Abu Dawud kan menulis buku ini kemudian diajarkan ke murid-muridnya dan diajarkan selama 30 tahun itu ya. Ada yang belajar Sunan Abu Dawud terus pergi ke negeri lain. Ada yang belajar Sunan Abu Dawud di tahun beliau di mana beliau wafat. Nah, sehingga riwayat-riwayat ini berbeda-beda ya. Ada yang hadisnya lebih banyak jumlahnya, ada yang lebih sedikit. Adapun murid-muridnya Imam Abu Dawud yang meriwayatkan kitab Sunan Abi Dawud itu lebih dari 6 orang ya, atau lebih dari 7 orang. Tapi yang sampai ke kita, riwayat yang sampai ke kita di abad ke-14 Hijriah ini ada dua, Al-Lu'lu'i, riwayat Al-Lu'lu'i dan riwayat Ibnu Dasah. Ini Ibnu Dasah, Muhammad bin Bakar bin Dasah. Ini dua riwayat yang dijadikan pedoman sampai di abad ke-14 ini. Riwayat Al-Lu'lu'i itu yang paling terbaik karena beliau belajar kitab Sunan Abi Dawud di tahun 275, di tahun yang Imam Abu Dawud wafat ya. Artinya itu sudah akhir final lah Sunan Abi Dawud setelah mengalami revisi, dibuang hadisnya. Sehingga riwayat Al-Lu'lu'i itu hadisnya lebih sedikit dibanding riwayatnya Ibnu Dasah. Nah, riwayat Al-Lu'lu'i ini kemudian tersebar di negeri bagian timur, negeri Islam bagian timur, sedangkan riwayat Ibnu Dasah tersebar di negeri Islam bagian barat. Maksudnya ya seperti ini ya, bagian timur itu daerah sini, bagian barat daerah Maroko dan Andalus. Riwayat Al-Lu'lu'i dijadikan pedoman bagi penulis Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud ini syarah Sunan Abi Dawud ya, yang ditulis oleh Syamsul Haq Al-Azim Abadi dari India. Nah, beliau menulis buku ini dengan pedoman riwayat Al-Lu'lu'i. Kemudian riwayat Ibnu Dasah dipakai oleh Imam Al-Khattabi dalam syarah Sunan Abi Dawud juga ya, yang berjudul Ma'alim As-Sunan. Ini memakai riwayat Ibnu Dasah.